Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada Anda tentang salah satu pendekatan dalam mengkaji karya sastra. Ya, pendekatan tersebut nantinya disebut sebagai postkolonial atau dalam beberapa literatur disebutkannya juga sebagai pasca kolonialisme. Nah, saya kira apapun namanya itu, kita jangan terjebak pada nama penamaannya, namun esensi dari pascakolonialisme itu atau yang dibicarakan di pascakolonialisme atau postkolonial itu nantinya apa, yang nanti akan berkaitan dengan karya sastra yang nanti akan dibahas ya dengan yang akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan pascakolonialisme atau postkolonial itu seperti apa. Baik, kita akan mulai materinya. Ya. Oke, pasca kolonialisme sebagai sebuah studi ya yang memang belum lama gitu kan ya kalau kita mengukur dengan berbagai macam teori-teori yang sudah ada atau sudah ajak sebelumnya. Kenapa? Karena memang studi pasca kolonialisme ini muncul sekitar tahun 1970-an ketika salah satu karya berjudul Orientalism, karya dari Edward Said itu muncul. Nah, bahwa dalam buku ini kemudian dibahas atau studi Said ini nantinya membahas bagaimana eh, banyak sarjana-sarjana barat nantinya banyak melakukan penelitian berkaitan dengan dunia-dunia pada belahan yang timur tadi. Nah, kemudian dikotomi antara timur dan barat inilah yang kemudian coba dibahas dengan berbagai macam persoalan yang ada di dalamnya, misalkan seperti timur dengan kekunoannya dalam tanda petik atau tradisional, sementara barat dengan apa negara kemajuannya, lalu berikutnya dengan apa namanya itu modern dan lain-lain seperti itu. Dan dikotomi itu kemudian nantinya dilihat sebagai sesuatu yang nantinya dari satu kacamata dibeda-bedakan sebagai sebuah pembeda antara barat dan timur. Lalu bisa juga kita lihat sebagai sebuah ciri khas masing-masing dunia barat dan juga dengan dunia timur yang memang eh, bisa kita lihat secara positif dan juga secara negatif seperti itu. Nah, dari studi inilah kemudian istilah-istilah seperti bagaimana Barat melihat Timur sebagai sesuai dengan istilah yang dikuatkan sebagai orientalis gitu ya, orientalis atau orang-orang yang membahas atau sarjana-sarjana yang membahas tentang ketimuran itu kita selalu sebutnya sebagai orientalis. Nah, lalu kalau misalkan kita yang dari timur melihat ke barat itu sebagai sesuatu yang western gitu ya. Nah, kan lebih mudahnya misalkan kalau dalam acara masak, misalkan MasterChef, kita bisa melihat bagaimana varian-varian masakan barat selalu disebut sebagai masakan western. Lalu kalau yang timur, kalau nggak oriental gitu, oriental gitu sebagai masakan atau penganan oriental tradisional dan lain seperti itu. Nah, itulah yang kemudian nantinya eh, studi pasca kolonial itu muncul dalam artian. Nah, bias-bias nantinya kolonialisme itu nantinya banyak muncul di beberapa negara-negara yang memang secara historis memang pernah dijajah oleh koloni-koloni yang dari barat. Nah, semenjak itulah ya semenjak buku ini keluar oleh Talisem itu kemudian muncul, kemudian banyak dibahas. Nah, dalam kaitannya dengan sastra, istilah sastra Commonwealth atau dengan sastra dunia ketiga itu tidak banyak didengar lagi. Nah, dalam artian karya-karya sastra yang memang dimunculkan atau diciptakan oleh negara-negara atau penulis-penulis yang memang berasal dari negeri-negeri jajahan, anggaplah misalkan seperti negara-negara negeri-negeri jajahan dari kolonialisme Inggris misalkan seperti itu. Nah, bahwa yang perlu Anda ingat secara historis bahwa Inggris itu tidak hanya menjajahnya itu secara kultural. Nah, makanya nggak heran dari beberapa negara-negara jajahan Inggris itu nanti bahasa Inggris itu sebagai kolonialisme Inggris itu mengajarkan bahasa Inggris tersebut menjadi bagian apa yang diajarkan secara kultural tersebut sebagai bentuk penjajahan kultural tersebut, sehingga tak heran kita bisa melihat beberapa negara-negara persemakmuran Inggris misalkan
itu selain bahasa negerinya, juga nantinya bahasa Inggris bisa menjadi bahasa pertama maupun menjadi bahasa kedua. Misalkan anggaplah di Afrika ada Nigeria yang menggunakan bahasa Inggris, Australia kan semuanya Inggris, Amerika sendiri juga menggunakan bahasa Inggris, termasuk nantinya di beberapa apa namanya itu, negara Asia, misalkan Malaysia gitu kan ya, seperti itu menggunakan Singapura misalkan bahasa Inggris, seperti itu. Nah jadi, eee, ketika karya sastra kita sebut sebagai sebuah sastra dunia, yang tentunya nanti acuannya itu menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa anggaplah sebagai sebuah bahasa internasional. Nah dari situlah kemudian, tidak melihat lagi bahwa penulisnya itu berasal dari mana, ya karena memang karyanya ditulis dengan bahasa dari eee, negeri yang memang menjajahnya, seperti itu. Nah, pembedaan antara shelter dan non-shelter countries itu pun nantinya muncul. Nah, maksudnya apa? Bahwa status negeri-negeri yang dimasukkan dalam shelter menunjukkan bahwa studi ini tidak memiliki batasan yang ketat. Nah, pasca kolonial mencakup negeri-negeri yang pernah menjadi koloni. Nah, tadi seperti yang saya katakan bahwa tradisi pasca kolonial ini atau postkolonial ini lazimnya memang ada di dalam koloni-koloni yang dulu pernah dijajah oleh Inggris. Nah, kan seperti yang saya katakan bahwa ya Inggris itu mengajarkan bahasanya kepada negara-negara yang dijajahnya. Nah, sehingga kita bisa melihat misalkan karya-karya sastrawan besar dunia, misalkan salah satunya Rabindranath Tagore, ya, Rabindranath Tagore, Tagore gitu kan ya. Dia merupakan seorang India, tapi karya-karya sastranya atau pemikiran-pemikirannya itu banyak diacu juga oleh orang-orang di negeri yang dulu menjajahnya, yaitu di negeri Inggris. Nah, oleh karena itu, hal-hal seperti ini akan menjadi bermasalah. Kenapa? Karena memang batasan-batasan itu tidak seperti yang dikatakan memang tidak ketat. Nah, permasalahannya, eee, dalam studi postkolonial ini dikatakan bahwa studi ini memang memusatkan perhatian pada suatu posisi yang menempatkan Eropa sebagai pusat imperialisme. Tadi kan seperti yang saya katakan juga bahwa acuan-acuannya itu akan selalu mengacu pada bagaimana cara pandang, bagaimana hegemoni secara budaya maupun secara kuasa negeri-negeri penjajah itu, yang notabene nantinya berasal dari Eropa karena kebanyakannya seperti itu menancapkan pemikiran-pemikirannya itu di negeri-negeri jajahannya. Nah, oleh karena itu ini akan bermasalah. Bagaimana pertanyaannya kalau misalkan apakah studi postkolonial ini berlaku juga di Indonesia? Karena nantinya lain jajahan Inggris, lain jajahan Belanda. Nah, namun eh, dari beberapa poin yang tadi saya bahas, tampaknya kita tidak melihat bagaimana negara kolonial itu memperlakukan negara jajahannya, gitu kan ya, bahwa pada dasarnya kolonialisme itu kalau kata Pram itu di mana-mana akan selalu busuk. Nah, terlepas dari hal tersebut, eee, kita bisa melihat bahwa ada positif, ada negatifnya. Nah, hal-hal ini pun nantinya berlaku karena secara empiris gitu kan ya, baik itu dijajah oleh Inggris maupun dijajah oleh Belanda sih tampaknya bias-bias nantinya kolonialisme itu nantinya akan muncul. Nah, bahwa kalau kita melihat secara harfiah bahwa pasca kolonialisme itu nanti bisa dikatakan sebagai sastra bahwa sastra pasca kolonial itu ditulis oleh orang-orang yang hidup di negeri-negeri yang dulu pernah dijajah. Nah, gitu kan ya. Namun demikian definisi ini sangat bermasalah. Kenapa? Karena bagaimana kalau misalkan negara-negara yang memang tidak dijajah gitu kan. Nah, apakah eh, apa karya-karya yang muncul itu pun nantinya akan sedikit banyaknya merepresentasikan bagaimana tentang kolonialisme itu atau tidak. Ya, atau misalkan bagaimana nantinya karya penulis-penulis Inggris itu bisa menggambarkan dengan jernih bagaimana bias-bias kolonialisme itu muncul sementara dia adalah salah satu bagian dari yang menjajah tersebut. Nah, beberapa hal juga nantinya seperti yang saya katakan tadi bahwa ya lain jajahan Inggris, lain jajahan-jajahan yang lain, misalkan jajahan Belanda, jajahan Prancis, maupun nantinya jajahan Portugis, seperti itu. Nah, saya kira kita tidak perlu berkutat pada permasalahan itu, karena bahwa pada dasarnya teori pasca kolonial atau postkolonial merupakan bagian dari suatu kecenderungan yang dikenal sebagai cultural studies, suatu istilah yang juga itu bisa menyesatkan. Kenapa? Karena memang cultural studies itu secara apa ya, secara studi ya memang
bermasalah karena dia tidak menghasilkan teori-teori yang baru, justru dia nantinya menggunakan teori-teori yang sudah ada sejauh ini seperti misalkan pemikiran dari para kaum Marxis misalkan seperti Marshall Frankfurt gitu kan ya, dan yang lain-lain yang banyak menggunakan teori-teori Marxis sebagai sebuah tools, sebagai sebuah alat ya untuk memecahkan berbagai macam persoalan, tidak semata-mata sebagai ideologi yang misalkan nanti ada Gramsci dengan teori hegemoninya, lalu ada Foucault dan juga Marx itu sendiri. Makanya kita mengenal ada kritik sastra Marxis di samping pemikiran-pemikiran nantinya kaum feminis yang nantinya sedikit banyaknya secara filsafat dia terutama dalam filsafat kritis mengambil nantinya berbagai macam ajaran-ajaran Marx gitu kan ya sebagai sebuah tools tadi sebagai sebuah alat untuk berpikir kritis tersebut. Nah, jadi pasca kolonial itu dalam kaitan nantinya pasca kolonial atau post kolonial sebagai sebuah pendekatan sastra, ya tentunya kita akan berbicara bahwa ya pendekatan postkolonial itu nantinya akan mengacu kepada beberapa pendekatan-pendekatan lain yang memang sudah ajak gitu kan, seperti misalkan sosiologi sastra atau pendekatan struktural semiotik, dan juga nantinya salah satunya misalkan pendekatan kritik sastra Marxis atau pendekatan kritik sastra feminis itu bisa digunakan. Nah, hanya saja nantinya biar tidak menyesatkan dan biar nantinya anda tidak bingung ya dalam bagaimana dalam Anda nantinya mengaplikasikan teori ini, nah gitu ya. Nah, bahwa poin yang paling penting adalah persamaan dari semua itu adalah anggapan bahwa benda budaya harus diteliti berdasarkan hubungan kekuasaan yang tak seimbang. Nah, jangan lupa karya sastra itu salah satu bagian dari benda budaya. Nah, makanya karya sastra tercipta itu dengan muatan-muatan sastra kolonialisme atau sastra postkolonial itu selalu akan berbicara tentang bahwa karya sastra itu harus diteliti berdasarkan adanya kekuasaan yang tidak seimbang. Nah, oleh karena itu, secara sederhananya kita bisa melihatnya dalam dua poin yang dalam dua poin besar yang nantinya akan selalu diacu sebagai kata kunci untuk Anda mengkaji sebuah karya sastra yang bertemakan atau menggunakan topik postkolonial. Yang pertama adalah nantinya oposisi biner. Nah, gitu ya, bahwa dalam konteks oposisi biner itu yang mesti Anda cari bahwa sederhananya adalah bahwa karya sastra tersebut akan mengacu pada nantinya berbagai macam oposisi-oposisi yang digambarkan. Salah satu contohnya misalkan kalau ada penjajah, tentunya ada yang dijajah. Nah, dalam konteks ini nantinya akan timbul berbagai macam permasalahan. Anda tinggal mencari nantinya berbagai macam karya sastra yang memang latarnya itu berlatarkan tentang kolonialisme, biar lebih mudahnya, sehingga nanti Anda bisa melihat tentunya ada yang penjajah, ada yang menjajah. Nah, kenapa dia menjajah? Lalu kenapa bangsa yang terjajah itu mengupayakan nantinya untuk perlawanan atau ada negosiasi? Nah, itulah nantinya konflik-konflik seperti itu yang digambarkan, yang kemudian Anda bisa dekatinya dengan pendekatan postkolonial. Lalu yang kedua adalah tentunya tentang hegemoni. Nah, hegemoni ini menjadi kata penting, tidak semata-mata nantinya hegemoni budaya ataupun tentang hegemoni kuasa, bahwa seperti teori yang tadi saya katakan, materi yang saya katakan ya, bahwa pada dasarnya berbagai macam persoalan-persoalan tentang kekuasaan ya, di mana nantinya karya sastra itu muncul ya, kekuasaan itu nantinya dalam konsep kolonialisme itu nantinya akan bermasalah ya kan. Tadi kembali lagi bahwa dimanapun kolonialisme itu busuk, walaupun ada positif ataupun negatifnya, tentunya hal-hal tersebutlah kemudian hal-hal yang positif maupun negatif itu yang kemudian nantinya dibentuk dalam sebuah karya sastra, sehingga kita bisa melihat bagaimana hegemoni dari eh, pihak kolonialisme itu nantinya mencengkram atau mencakup secara umum, secara luas ya, terhadap negeri-negeri yang dijajahnya. Nah, jadi hegemoni penguasa itu nantinya gitu kan, kekuasaan dan juga nantinya budaya yang dia bawa coba diterapkan, jadi bermasalah. Nah, masalah-masalah itulah yang kemudian muncul gitu kan ya pasca kolonialisme tersebut, di mana nantinya masih ada persoalan tentang bagaimana bias gender ya, bagaimana tentang ketidaksetaraan gender, atau bagaimana nantinya persoalan tentang ras ya, tentang syarak lah gitu kan ya, secara umumnya.
itu nantinya banyak bermasalah setelah nantinya kolonialisme itu berakhir gitu kan dengan munculnya nantinya kemerdekaan di berbagai macam negara. Cuman hal-hal itulah yang kemudian nantinya harus Anda lihat ya di dalam sebuah karya-karya sastra, sehingga nanti Anda bisa mendekati dengan pendekatan postkolonial itu dengan dua tadi cara Anda menunjukkan tentang bagaimana oposisi binernya, gitu kan ya. Lalu berikutnya bagaimana hegemoni kuasa tersebut muncul sehingga menghasilkan nantinya oposisi tersebut. Nah, lalu kalau muncul pertanyaan, nah bagaimana kalau misalkan tidak hanya serta-merta nantinya berbicara tentang dijajah dan siapa yang penjajah dan siapa yang dijajah. Misalkan dalam konteks karya sastra yang menceritakan tentang bagaimana nantinya ada buruh, ya, bukan buruh, misalkan ada majikan dan juga nantinya ada pembantu. Nah, dalam konsep seperti itu pun, misalkan kita ambil contoh dalam salah satu cerpen, misalkan ada cerpen Inem karya Pramudia Anantatur, gitu kan digambarkan bagaimana kehidupan seorang babu gitu kan ya, pembantu, ya juga bagaimana kehidupan nantinya seorang tuannya ya, bahwa ya babu itu bekerja untuk menghasilkan uang. Dia bekerja gitu kan, lalu berikutnya ya siapa tuannya itu punya materi ya yang kemudian bisa memperkerjakan seorang babu tersebut. Nah, apa namanya, hubungan simbiosis mutualisme itu nantinya akan muncul gitu kan ya, yang nantinya melalui perantara uang yang memang dibutuhkan oleh bambu, dan memang nantinya si tuan tersebut nantinya memiliki materi tersebut untuk membayar jasa dari bambunya. Nah, hal-hal seperti itu pun nantinya bisa kita tempatkan sebagai bagian yang menarik untuk dibahas dengan menggunakan pendekatan postkolonial, dan begitu banyak juga nantinya beberapa contoh-contoh yang lainnya. Misalkan kalau kita mau melihat bagaimana ketidakadilan terhadap perempuan oleh kebudayaan patriarkal yang begitu hegemoni gitu kan ya, dalam baik secara kultural lah gitu kan ya. Seperti itu nantinya bisa kita lihat juga ya sebagai sebagai bagian dari sastra yang memang bisa kita pecahkan atau bisa kita dekati dengan pendekatan postkolonial gitu ya. Ada begitu banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Nah, sebagai sebuah penutup saya ingin bawahi bahwa tadi dua hal tadi. Yang pertama, Anda harus cari oposisi binernya, gitu kan ya, akan selalu beroposisi seperti itu. Lalu yang kedua adalah Anda cari tentang hegemoni kuasa ataupun hegemoni budaya yang nantinya menyebabkan adanya oposisi biner tersebut. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, sedikit materi tentang pendekatan postkolonial ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.